Olahraga bela diri ini terkenal di negara Jepang pada awal abad ke-12 dengan nama Jujitsu. Pada tahun 1877, seorang bernama Jigoro Kano dapat memperbaiki teknik-teknik Jujitsu menjadi Judo. Ju berarti lembut atau halus dan Do berarti cara atau jalan. Kemudian pada tahun 1949 masuklah Judo ke Indonesia oleh seorang Belanda yang bernama Jedik Schilder. Dengan perkumpulan judo Jigoro Kano Kwai di Jakarta, Medan, Surabaya, Solo, dan Bandung. Lalu pada tanggal 25 Desember 1955 berdiri organisasi PJSI, yaitu singkatan dari Persatuan Judo Seluruh Indonesia. Dan untuk membahas lebih dalam lagi tentang judo, kita akan berbincang bersama partner Sehat Health on Top. Pada episode kali ini, ada seorang atlet judo kebanggaan Indonesia yang mana pada Oktober 2021 kemarin meraih medali emas pada ajang kejuaraan nasional PON ke-20 di Papua, yaitu Gregory Ignasito Jeremy Pantau. Oke, halo Jeremy, apa kabar? Halo, ya baik, puji Tuhan. Kakak gimana? Oke, baik juga, Alhamdulillah. Sebelumnya mau ucapin terima kasih dan selamat juga untuk Jeremy karena waktu bulan Oktober kemarin sudah mendapatkan medali emas ya di PON 20 Papua. Keren banget. Nah, kalau sekarang kesibukannya sekarang lagi apa nih Jeremy? Sekarang kok kesibukannya kemarin kayak saya tuh habis operasi gitu loh, habis operasi bahu. Jadi emang ini lagi kemarin udah lumayan parah. Jadi kita sayangnya habis operasi bahu, jadi sibuknya pemulihan. Sama sekarang tuh lagi ada beberapa project sih buat dari kerjaan profesional juga gitu. Oh ya, juga mau ucapin cepat sembuh ya. Semoga pas pemulihannya lebih cepat sehingga bisa kembali beraktivitas benar-benar nggak ada halangan lagi gitu. Nah, sekarang sesuai dengan tema pada hari ini kita akan ngomongin olahraga judo nih. Nah, kalau misalnya mungkin kalau untuk Jeremy udah di luar kepala ya judo itu seperti apa, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu nih olahraga judo. Mungkin boleh dijelaskan juga mungkin dari sejarahnya tuh olahraga judo seperti apa dan jenis olahraga apa sih? Silahkan Jeremy. Oke gini, jadi sebenarnya kalau olahraga judo sendiri itu yang jelas dari Jepang gitu. Dan ini yang jadi tuh kalau untuk sejarahnya lumayan banyak sih dan gue belum terlalu hafal juga, tapi yang jelas itu tuh sebenarnya ini tuh dari yang menciptakan tuh Jigoro Kano di sekitar tahun 90-an sih, something lah, 1900 something, dan akhirnya berkembang jadi bela diri gitu. Dan ini emang basicnya itu bener-bener olahraga yang untuk pertahanan diri dari misalkan kayak lawan-lawan yang gimana ya, bukan jahat sih gitu, pokoknya lawan-lawan yang berbahaya lah gitu. Dan akhirnya dan basicnya kita adalah bela diri yang bantingan gitu, bener-bener hanya bantingan gitu. Dan akhirnya berkembang jadi olahraga bela diri, dan akhirnya judo itu menjadi olahraga bela diri pertama yang masuk ke Olimpiade kayak gitu. Dan juga untuk sejarahnya buat masuk ke Indonesia, dan kebetulan masuk Indonesia itu dari opanya papa saya. Oh. Siapa ya saya? Buyut ya. Oh, berarti masih turun temurun berarti ya? Iya, dan ternyata seperti itu, dan saya pun kaget gitu. Jadi emang sebenarnya yang bawa itu dari kakaknya, pokoknya opanya papa saya aja gitu. Jadi emang turun-menurun dari Pantau dan akhirnya tersebar di Indonesia kayak gitu. Oke, berarti udah dari kecil dan memang sudah turun-temurun ya Jeremy ini mendalami olahraga judo ini. Nah, kalau misalkan sekarang kan sudah mendalami dan juga sudah menjadi atlet, tapi ketika dulu prosesnya ada nggak sih mungkin olahraga lain selain judo, atau mungkin olahraga yang mendukung olahraga gimana ya, maksudnya olahraga yang mendukung judo sendiri gitu, misalnya nih kayak latihan apa, larinya misalnya apa gitu. Kalau olahraga judo sebenarnya kan kalau as an athlete ya, kayak sebagai atlet sebenarnya tuh udah benar-benar jadi satu paduan gitu loh. Jadi misalkan kalau misalkan gue gitu olahraga judo, ya udah yang gue latihan bukan judo doang gitu. Gue pasti dari pelatih dan tim kita, maupun gue di tim nasional maupun di tim daerah, itu pasti ada latihan fisik gitu. Ada latihan weight training itu kayak fitness lah gitu, dan latihan-latihan lainnya.
kayak gitu. Terus juga kalau dari gue sendiri, gue tuh bukan nambah sih, gue belajar CrossFit juga sih gitu, dan itu ngebantu power juga. Oke. Kalau misalnya kita tadi agak tarik ke belakang sedikit, bahwa kalau misalnya sejarahnya judo sendiri tuh berarti nggak jauh-jauh dari keluarga ya kan, dari opanya ayah, berarti sama dengan ya kurang lebih buyutnya lah gitu. Nah tapi kalau untuk Jeremy sendiri mulai mendalami, mulai mencoba olahraga judo itu dari umur berapa? Mulainya itu dari kelas 10 SD, 10 SD. 5 SD, kelas 10 SD, 10 mah SMP. Iya, SMA. Oh, kelas 5 SD. Nah, 5 SD. Apa aja tuh pertama kali yang dikenalin, itu apa yang diajarkan, mungkin dari teorinya juga, tekniknya, gimana pertama kali kenal, oh ini lo judo, itu gimana dulu ceritanya? Pertama kali diajarin ini bukan diajarin apa-apa. Gue dipaksa sama orang tua gue. Oh, oke. Agak sedikit agak keterpaksaan ya, beda. Okay. Beda. Jadi sebenarnya gue emang suka itu ke art gitu loh. Gue lebih suka kayak gambar gitu. Ya pas SD kan namanya gambar gitu. Terus gue buat cita-cita juga kayaknya main TV bagus, seru deh dari kecil gitu. Kayaknya masuk TV seru deh gitu. Terus kayak lebih kemana ya, pokoknya bener-bener gak ada olahraganya deh gitu, kecuali dulu basket lah gitu. Terus kayak disuruh bela diri, nah itu bener-bener gak mau gitu, bener kayak aduh ngapain gitu, aduh males. Akhirnya dipaksa, bener-bener dipaksa gitu. Bahkan kayak mau latihan pun tuh bener-bener disuruh kayak yang yaudah ntar abisnya makan pizza hut gitu, karena dulu gue suka banget pizza hut sampai sekarang sih. Terus jadinya ya udah ya lanjut, terus ya abis itu dipaksa. Tapi ya kalau sebenarnya kalau judo tuh basicnya tuh kalau mulai ya kita latihan jatuh bawah, latihan jatuhnya dulu gitu. Karena kan ini bantingan kan gitu. Jadi emang basicnya pertama tuh pas jatuhan, gimana jatuh yang benar, kepalanya kemana, badannya kemana gitu. Kelas 5 SD terpaksa di latihan, kalau dulu tuh kalau bisa kabur juga kabur ya dulu, sampai akhirnya di apa namanya, diiming-imingin lah, enggak kan nanti abis ini beli pizza gitu-gitu ya, sampai akhirnya lo cinta sendiri nih gitu sama olahraga judo gitu. Itu apa yang membuat 3 tahun. Oke, dan apa peristiwa apa yang membuat lo akhirnya oke deh gue terusin deh, gue dalemin deh gitu? Oke, sebenarnya nih ya, sebenarnya itu pas gue 3 tahun. Jadi pertama tuh gara-gara gue menang dari anaknya pelatih gue gitu. Anaknya pelatih gue tuh ada orang Jepang gitu. Kita seleksi buat kejuaraan nasional junior gitu. Itu umur 13-16, seleksi di Jakarta buat nama Jakarta. Pas gue seleksi gue menang gitu, dan gue ya seneng lah gitu. Dan akhirnya gue kayak gue ada bakat ya gitu, karena gue nggak pernah menang gitu loh. Kalau juara satu pun di Jakarta ya karena dia nggak main gitu loh, kan sedih ya. Terus akhirnya gue menang, terus pas lanjut ke nasional pertama gue tiba-tiba juara 2 gitu. Terus kayak ya udah dari situ gue lanjutin. Tapi sebenarnya untuk beberapa tahun setelah itu ya gue udah memutuskan untuk gue mau judo, gue mau main ke jurnas segala macem, tapi masih hati gue tuh masih belum full. Sampai akhirnya di sekitar tahun berapa ya, 2012 lah gitu, karena di situ gue udah bener-bener megang kelas gue di junior di Indonesia gitu. Jadi di situ gue bener-bener kayak gue mau fokus gitu. Oke, berarti kan posisinya pada saat lo nggak sengaja nih, lo tiba-tiba menang gitu kan, sampai akhirnya oke deh gue mendalami gitu. Nah prosesnya pada saat itu, ketika lo masih setengah hati, apa sih latihan-latihan apa yang akhirnya lo tetap jalanin sampai akhirnya lo unpredictable bisa menang gitu, terus akhirnya mendalami hati gue, oke deh gue judo. Itu waktu itu gimana prosesnya dan latihannya seperti apa? Orang tua lo yang membekali lo gitu untuk sampai akhirnya dan tetap tanpa sangka lo bisa menang gitu? Oke, sebenarnya kalau orang tua gue membekali gue tuh cuman kayak ya udah, orang tua gue tuh setelah gue terjun mereka tuh bener-bener nggak ngotot pertama kali gue ikut,
Oh gitu. Jadi dia benar-benar kayak yang ya udah kalau kamu masuk timnas masuk, ini masuk. Kami dikasih tahu di timnas gini gitu. Tapi dia benar-benar kayak let it flow gitu loh. Sebenarnya mereka bahkan nggak maksa gue harus masuk timnas, gue harus juara, gue harus gini, enggak bahkan. Nggak kayak orang tua gimana ya? Nggak kayak didikan orang tua kalau misalkan dia tuh bisnismen, anaknya harus dididik bisnismen gitu loh. Harus sampai sukses lo bisnismen, enggak gitu. Bahkan orang tua gue juga kayak mempersilahkan gue kalau udah mau berhenti judo gitu. Nah ada lanjut. Nah gue itu gak tau kenapa ya, dulu tuh gue sampai sekarang sebenarnya demen banget enggak gitu. Cuman gue tuh kadang-kadang beban kalau gue lagi latihan judo gitu. Apalagi zaman dulu, karena latihan judo kan kayak lu one by one gitu. Terus belum lagi harus ketemu, belum lagi lu harus sparring segala macem gitu. Nah dulu tuh gue tuh senengnya tuh kalau latihan fisik gitu, kayak latihan lari atau latihan apa dan apa. Nah gue fokusnya di sana, bukan fokusnya sih, gue senengnya di sana. Jadi kelebihan gue sampai sekarang gue di sana, di fisik dan power gue. Jadi untuk ukuran kelas gue setelah 90 kg sebesar gue, itu tuh gue tuh paling lincah dan gue tuh paling nafasnya paling panjang dibandingkan kelas-kelas gue yang lain. Gitu. Oke, berarti punya kelebihan sendiri tapi tetap di bidang olahraga dan akhirnya lo jadinya menghasilkan lah itu menang gitu ya. Oke, nah masih banyak banget yang mau gue bahas soal judo dan juga lo sebagai atlet, tapi kita break dulu ya Jeremy. Jadi Smashers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.